Nama saya Thomas Perunagalang Praditya dari kelas 8C, absen 32. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Tanaman pangan merupakan kebutuhan pokok atau dasar untuk memenuhi kecukupan nutrisi tubuh manusia akan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang bermanfaat untuk keberlangsungan dan kesehatan hidup manusia. Tanaman pangan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tanaman serealia, tanaman kacang-kacangan, dan tanaman umbi-umbian. Kita langsung ke pengertian. Pertama, serealia. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Umumnya, serealia kaya karbohidrat, cukup protein, sangat rendah kandungan lemak, dan kaya serat kasar. Dan serealia juga kaya vitamin, yaitu vitamin E dan vitamin B kompleks, serta mineral yaitu besi, magnesium, dan seng. Meskipun setiap spesies memiliki keistimewaan pembudidayaan, semua serealia sama. Semua adalah tanaman semusim, yang berarti satu kali tanam, satu kali panen, dan tumbuh baik di daerah beriklim sedang. Istilah serealia diambil dari nama dewi pertanian bangsa Romawi, yaitu Ceres. Yang kedua, kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Tanaman kacang-kacangan umumnya didapat dari tanaman famili Fabaceae. Adapun menurut definisi Food and Agriculture Organization atau FAO, tanaman kacang-kacangan seperti kapri, buncis, dan edamame yang dipanen muda tidak termasuk sebagai kelompok kacang-kacangan. Kacang-kacangan merupakan sumber energi dan mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, karbohidrat kompleks, folat, besi, dan vitamin. Yang ketiga adalah umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, dan modifikasinya. Umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah, meskipun dapat pula terbentuk jauh di dalam maupun di atas permukaan. Umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi. Namun, pemanfaatan umbi-umbian masih belum maksimal karena dianggap sebagai makanan tradisional dan yang kurang berkelas. B. Jenis dan manfaat. Yang pertama, jenis serealia dan manfaatnya. Yang pertama itu adalah beras. Beras adalah padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Rasa manis dari kandungan glukosa merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Warna beras yang berbeda-beda diatur secara genetik. Akibat perbedaan gen yang mengatur warna aleuron, warna endosperma, dan komposisi pati pada endosperma. Yang pertama ada beras putih. Sesuai namanya, berwarna putih agak transparan karena hanya memiliki sedikit aleuron dan kandungan amilosa umumnya sekitar 20%. 2. Beras merah. Akibat aleuronnya mengandung gen yang memproduksi antosianin yang merupakan sumber warna merah atau ungu. Ketiga, beras hitam. Beras hitam sangat langka disebabkan aleuron dan endosperma memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi sehingga berwarna ungu pekat mendekati warna hitam. Keempat, ketan atau beras ketan. Berwarna putih, tidak transparan. Seluruh atau hampir seluruh patinya merupakan amilopektin.
Kelima, ketan hitam, merupakan versi ketan dari beras hitam. Jenis serealia yang kedua yaitu jagung. Jagung merupakan tanaman semusim atau annual. Indonesia dikenal sebagai dua varietas jagung yang telah ditanam secara umum, yaitu jagung yang berwarna kuning dan yang berwarna putih. Bagian yang kaya akan karbohidrat adalah bagian biji. Sebagian besar karbohidrat berada pada endosperma. Kandungan karbohidrat dapat mencapai 80% dari seluruh bahan kering biji. Karbohidrat dalam bentuk pati umumnya berupa campuran amilosa dan amilopektin. Hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, antara lain 1. Batang dan daun muda dipakai untuk pakan ternak. 2. Batang dan daun tua atau setelah panen yang biasa dipakai untuk pupuk hijau atau kompos. Yang ketiga, batang dan daun kering yang dipakai untuk kayu bakar, dan masih banyak lagi. Jenis serealia yang ketiga yaitu gandum. Di Indonesia, masyarakat hanya menjadikan gandum sebagai bahan roti dan mie. Padahal gandum juga mempunyai kandungan karbohidrat cukup tinggi, sama seperti dengan nasi. Beberapa manfaat gandum bagi kesehatan tubuh sebagai berikut. 1. Mengonsumsi gandum akan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama, karena serat larut yang ada di dalam gandum cenderung memperlambat pencernaan karbohidrat, sehingga mengurangi lonjakan kadar gula darah. Kedua, akan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Yang ketiga, mengonsumsi gandum baik untuk menurunkan berat badan. Keempat, mengonsumsi gandum bisa bermanfaat untuk menyembuhkan sembelit. Kelima, senyawa fitokimia pada gandum bisa mengurangi risiko seseorang terkena kanker. Jenis tanaman serealia yang keempat adalah sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Tanaman sorghum mirip dengan tanaman jagung, namun tumbuh lebih tinggi dan cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair, dan tahan terhadap hama daripada tanaman sejenisnya. Dari segi gizi, sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Sorghum bermanfaat mulai dari daun sampai akarnya. Beberapa manfaat sorghum sebagai berikut. 1. Daun sorghum menjadi sumber pakan ternak. Tangkai daunnya bisa dijadikan kerajinan tangan dan sapu. 2. Batang sorghum adalah lumbung bioetanol dan bahan pembuat kertas. Batang yang masih muda bisa dibuat sirup karena rasanya manis. 3. Akar sorghum digunakan sebagai jamu untuk memperlancar peredaran darah. 4. Biji sorghum kandungan gizinya sangat besar. Nilai protein, kalsium, dan karbohidratnya lebih besar dibandingkan beras dan jagung. 2. Jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Yang pertama ada kacang tanah. Kacang tanah tergolong ke dalam familia Fabaceae. Biasanya ditanam di lahan kering dan lahan sawah setelah panen padi. Ciri fisik tanaman kacang tanah berupa tanaman perdu dan berdaun kecil. Di Indonesia, kacang tanah memiliki beberapa sebutan seperti kacang Bandung, kacang jebrol, kacang kole, kacang tuban, dan lain-lain. Sebutan tersebut khas daerah masing-masing. Manfaat dari kacang tanah sebagai berikut. 1. Kacang tanah mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan kesehatan tubuh. Di antaranya serat, protein, karbohidrat, lemak, berbagai macam vitamin, dan berbagai jenis mineral. 2. Kandungan vitamin E yang sangat baik merupakan antioksidan yang bersifat larut lemak yang kuat dan membantu menjaga integritas selaput lendir dan kulit terlindungi dari radikal bebas. 3. Kandungan pada kacang tanah dapat bermanfaat dalam membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, menjaga sirkulasi aliran darah otak, sumber antioksidan, dan mencegah penyakit kanker, jantung, dan kolesterol tinggi. Jenis kacang-kacangan yang kedua adalah kacang hijau. Pembudidayaan kacang hijau dilakukan dengan biji
pada lahan kering maupun di lahan sawah sesudah panen padi, dan buahnya berbentuk polong. Kacang hijau merupakan tanaman pangan semusim yang mempunyai umur panen antara 55 sampai 65 hari setelah tanam. Berikut ini kandungan dan manfaat kacang hijau bagi kesehatan. 1. Mengandung kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks yang berkhasiat sebagai obat beri-beri, demam nifas, dan pelancar air seni. 2. Mengandung zat besi yang tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi penderita kurang darah atau anemia. 3. Kandungan serat dalam kacang hijau mampu menyerap lemak sehingga tidak menjadi sumbatan dalam pembuluh darah yang menjadi penyebab penyakit jantung dan stroke, dan masih banyak lagi. Jenis kacang-kacangan yang ketiga yaitu kedelai. Kedelai termasuk tanaman semusim, tergolong familia Fabaceae, buah berbentuk polong dan diperbanyak dengan biji. Kacang kedelai memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh, diantaranya 1. Memiliki kandungan protein nabati yang tinggi, berguna untuk membantu membangun sel tubuh dan baik untuk vegetarian. 2. Mengandung vitamin B1, B2, B6, provitamin A, kalium, magnesium, selenium, fosfor, karbohidrat, protein, dan asam omega 3. Sumber lemak sangat baik untuk susu bayi karena kandungan gizinya lengkap. 3. Kandungan lemak yang rendah dapat mengatasi intoleransi laktosa, yang merupakan sistem pencernaan yang tidak mampu mencerna dan menyerap laktosa atau lemak susu dengan baik, dan manfaatnya masih banyak lagi. 3. Jenis umbi dan manfaatnya. Yang pertama ada ubi jalar. Ada 3 jenis ubi jalar yang populer dibudidayakan di Indonesia, yaitu ubi jalar berwarna putih kecoklatan, merah, dan ungu. Beberapa varietas ubi jalar yang populer antara lain Cilembu, Ibaraki, Lempeneng, Georgia, Borobudur, Prambanan, Mendut, dan Kalasan. Budidaya ubi jalar cocok dilakukan di daerah tropis yang panas dan lembab. Adapun manfaat ubi jalar diantaranya adalah 1. Memiliki kandungan gizi karbohidrat kompleks yang tinggi. 2. Mengandung vitamin C yang tinggi, berguna untuk merawat elastisitas kulit, serta vitamin A dan beta karoten. 3. Warna ungu, oranye, dan merah pada ubi berfungsi untuk melindungi paru, mencegah kanker paru, dan mencegah kanker mulut. Dan masih banyak lagi. Jenis umbi yang kedua yaitu singkong atau ubi kayu. Singkong atau ubi kayu merupakan tanaman perdu dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Umbi singkong sering dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok karena mengandung banyak karbohidrat namun miskin protein. Sementara daunnya termasuk sumber protein yang bagus karena mengandung asam amino metionin. Beberapa manfaat umbi singkong sebagai berikut. 1. Melancarkan pencernaan karena singkong banyak mengandung serat yang tidak larut dalam air. 2. Obat luka bernanah dan terbakar. 3. Obat panas dalam. Jenis umbi yang ketiga yaitu talas. Salah satu daerah yang makanan pokoknya umbi talas adalah Kabupaten Sorong, Papua. Bagian tanaman talas yang dapat dimakan yaitu umbi, tunas muda, dan tangkai daun. Sedangkan pelepah dan daun talas dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat, maupun pembungkus makanan. Beberapa manfaat talas sebagai berikut. 1. Kandungan serat yang cukup baik dapat memperlancar kerja pencernaan. 2. Mengonsumsi talas rebus tanpa tambahan apapun dapat menjaga kolesterol darah tetap rendah. 3. Secangkir talas mengandung vitamin C yang cukup baik untuk memperkuat pertahanan tubuh. Dan masih banyak lagi. C. Teknik pengolahan. Teknik pengolahan yang pertama itu teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat. Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat adalah pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Berikut ini yang termasuk teknik pengolahan
pangan panas basah, yaitu A. Teknik merebus atau boiling. Teknik merebus atau boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, dan susu. B. Teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Teknik poaching ialah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92-96 derajat Celcius. C. Teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. D. Teknik menyetup atau menggulai atau stewing. Stewing adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. E. Teknik mengukus atau steaming. Teknik mengukus atau steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. F. Teknik mendidih atau simmering. Teknik simmering ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. G. Teknik mengetim. Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci lebih kecil. Teknik pengolahan yang kedua yaitu teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik pengolahan pangan panas kering sebagai berikut. A. Teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Pengertian dari deep frying adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. B. Teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Shallow frying adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dalam shallow frying, bahan makanan biasanya hanya satu kali dibalik. C. Teknik menumis atau sautéing. Teknik menumis atau sautéing adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. D. Teknik memanggang atau baking. Memanggang atau baking adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Dan yang terakhir, teknik membakar atau grilling. Grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle atau di atas pan datar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan untuk grill sekitar 262 derajat Celcius. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya.